content. First, I will explain about C-Teacher. Second, about Dong Thap University, Vietnam. Third, about where I teach, Future School, and Vietnamese culture. And the last, what I learned and got from my C-Teacher program. Okay, first, introduction about C-Teacher. Wait. C-Teacher is a program entitled Resurfaced Student-Teacher Exchange in Southeast Asia, organized by the Southeast Asian Minister of Education, SIMEO, which aims to improve the quality of education in Southeast Asia. Jadi, C-Teacher ini adalah program yang diselenggarakan oleh SIMEO atau organisasi pendidikan Asia Tenggara. Tujuannya untuk meningkatkan kualitas pendidikan daerah Asia Tenggara. For the specific objective of C-Teacher, first, to enable the student teachers to develop their teaching skills and pedagogy. Jadi tujuannya yang pertama itu untuk meningkatkan kemampuan mengajarnya dan kemampuan pedagogik bagi calon guru. And second, to encourage the student teachers to practice their English skills, untuk meningkatkan kemampuan calon guru dalam berbahasa Inggris. And next, to allow the student teachers to gain a broad regional and world view. Jadi calon guru ini diizinkan untuk mengenal dunia pendidikan di selain dari daerahnya. And the last is to expose future teachers to diverse teaching and learning situation and opportunities and the value of flexibility. Jadi dengan adanya program ini, calon guru bisa melihat bermacam-macam variasi pengajaran dari negara-negara di Asia Tenggara. Okay, next about program structure of C-Teacher. First stage is orientation and class observation. Jadi sebelum kita mengajar, sebelum kita nanti mengajar di sekolah, kita harus orientasi dan melakukan kelas observasi dulu. Jadi kami mendampingi, kalau saya kemarin itu mendampingi guru, kita melihat dulu bagaimana cara guru di sana mengajar, kemudian kita melihat bagaimana metode yang beliau gunakan, kemudian bagaimana cara beliau menguasai kelas, guru-guru menguasai kelas, dan kita catat tuh apa aja yang perlu diimprove dari guru, apa aja yang bagus dari cara guru mengajar, apa yang perlu ditingkatkan seperti itu. And the second stage, teaching assistant, working with classroom teacher and lesson plan consolidation. Jadi sebelum kita mengajar, kita itu harus mendampingi guru, kalau saya kan kemarin fisika ya, saya jadi mendampingi guru fisika di sekolah, saya mengamati dulu bagaimana guru itu mengajar, kemudian saya perlahan-lahan membuat lesson plan, organize my lesson plan. Setelah itu, the third stage is teaching in classroom. Jadi adequate teaching hours and monitoring and evaluation by mentor. Jadi setelah tadi kita observasi di kelas, kita kemudian membuat lesson plan. Setelah lesson plan itu disetujui, kita boleh mengajar di kelas. Nah, jadi kita ini belum boleh mengajar di kelas kalau lesson plan kita belum disetujui oleh supervisor. Masing-masing delegasi ini punya satu supervisor. Kalau saya fisika, jadi supervisornya itu dosen fisika. Nanti dosen fisika saya itu akan memeriksa dulu lesson plan saya dan mengoreksi sampai sudah benar-benar baik, baru kami boleh mengajar. And the first stage, or the last stage, yang sekarang saya lakukan adalah reflection and lesson learned. Reflection of students' performance in general and discussion of the lesson learned, finalizing blog and report, and mentor helps to check the writing. Jadi saya sekarang lagi berada di tahap terakhir, sedang merancang penyelesaian blog saya. Jadi selama kita mengajar kemarin, supervisor dan guru yang mengajar itu menilai kita, mencatat apa saja yang kita lakukan di kelas. Apakah kita bisa menguasai pembelajaran, apakah kita menguasai materi, menguasai kelas, bagaimana kemampuan kita berbicara, itu semua dinilai. Jadi benar-benar kita harus mempersiapkan lesson plan kita. Okay, next.
Second, about Dong Thap University Vietnam. The university accepted me. Jadi Dong Thap University adalah universitas yang bergerak di bidang pendidikan. Lokasinya di Dong Thap Province, Vietnam. So, if we arrive at Tan Son Nhat Airport at Ho Chi Minh City, it will take 3 hours to Dong Thap Province. Jadi kalau kita tiba di Ho Chi Minh City, kita tiba di bandaranya, kita itu butuh 3 jam lagi untuk ke kota atau untuk ke provinsi tempat saya mengajar atau tempat saya belajar di Vietnam. Kemudian Dong Thap University ini adalah educational institution that offers various academic programs. Jadi berbeda dengan Mula Warman University yang kita punya various faculty, di Dong Thap University ini fokus educational institution. Jadi banyak sekali program-program yang berkhusus tentang pendidikan. Contohnya itu seperti kalau di Indonesia seperti di UPI, Universitas Pendidikan Indonesia yang fokusnya hanya di pendidikan. Such of physics education, chemistry education, history education, mathematics education, all about education and many more. Okay, next. Okay, next. Wait. For first, jadi saya itu sebenarnya ada 4 minggu, 4th week di Vietnam. Untuk first and to second week-nya, get to know Dong Thap University more closely. Jadi saya tuh lebih banyak ke jalan-jalan, kemudian culture exchange, banyak diperkenalkan dengan tempat-tempat dan wisata-wisata yang ada di sana. Kemudian juga kita karena ada beberapa kali agenda culture exchange, di situ pertukaran-pertukaran budaya karena bukan cuma dari Indonesia dan Vietnam, ada juga dari Philippines, Laos, Korea, dan banyak lagi. Karena Dong Thap University ini juga banyak program-program internasionalnya. Jadi bisa teman-teman lihat di sini itu yang foto paling atas itu first time, hari pertama saya di sana. Ini diajak makan bani. Bani ini kayak rotinya di situ. Kemudian ini juga saat penandatanganan MOU ada Pak Rizkan, Proja Zul, Wakil Dekan 1. Kemudian ini adalah program pertama kali welcoming meeting kami. Ini adalah 7 delegasi dari Indonesia. Jadi kami bertiga ini dari Unmul dan 4 orang ini dari Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Jadi selain saya mengajar di sana, saya juga belajar. Kebetulan waktu itu diajak sama mahasiswa di sana untuk gabung di kelas fisikanya. Jadi itu tuh pengalamannya banyak sekali ya, bukan cuma belajar mengajar, tapi saya juga belajar mengetahui budaya-budaya di sana, banyak tahu tempatnya, dan banyak hal yang pertama kali baru saya rasakan, saya lihat yang awalnya cuma baca-baca di buku, ternyata bisa saya amati secara langsung. Oke, ini bagian dari Dong Thap University. Nah, selain kita berada di Dong Thap University, kami juga banyak ke wisata-wisatanya di sana. Jadi, our basic transportation, our common transportation itu bis jadi di sana. Karena kita punya nemtek, awalnya kalau orang umum itu bayarnya 15.000 dong. Tapi karena kita punya nemtek, kita dapat diskon jadi 5.000 dong. 5,000 dong karena kita student di Dong Thap University. Jadi kita juga ke makam bapaknya Ho Chi Minh, ayahnya Ho Chi Minh, kemudian kita juga banyak sekali ya. Di sini juga ada Sadek City. Kami ke tempat kayak desa bunga gitu, Flower Village. Dan kebetulannya kemarin saya juga merayakan ulang tahun di sana. Jadi benar-benar sih memorable birthday saya di sana. Oke. Next. Ini tentang Future School. Jadi saya ngajar di Future School yang merupakan sekolah swasta, private school. Jadi the meaning of Future School is a strong desire for the school to realize students who are ready for the future. Jadi sesuai namanya, Future School ini adalah sekolah yang mempersiapkan mahasiswa, mempersiapkan siswanya untuk
tanggap untuk bisa menghadapi masa depan. The school cooperates with Germany and English is the language that students are expected to speak. Jadi sekolah Future School ini, private school, dia berkolaborasi dengan Jerman dan siswanya diarahkan untuk terbiasa menggunakan bahasa Inggris. For your information guys, Vietnam, English itu bukan second language di Vietnam, sama kayak kita. Berbeda dengan Philippines, bahasa Inggris adalah second language mereka. Jadi agak sulit untuk kalau kami mengajar di public school karena mereka kurang paham dengan bahasa Inggris. Terlebih saya mengajar di secondary school. Jadi dari pihak Dongtap University ini menyediakan sekolah yang bisa memahami kami dalam berbahasa Inggris. Oke. Tentang facilities and infrastructure of Future School, teman-teman bisa lihat karena seperti yang saya bilang, as I said before, this school is private school, so the school building looks so expensive, right? You can see. Jadi di sana ada 3 buildings, preschool, elementary school, and secondary school, dan yang sedang dibangun adalah high school. Jadi untuk saat ini elementary school sama secondary school-nya itu masih digabung, tapi untuk tahun depan insya Allah sudah bisa dipakai gedung terbaru untuk sekolah menengah atasnya. Kemudian teman-teman bisa lihat di sini very complete facilities including music class, swimming pool, garden, and many more. Karena mereka itu menyediakan banyak sekali fasilitas-fasilitas yang adapt to student needs. It's hope that it can explore student interest. Teman-teman bisa lihat klosetnya ini karena saya bilang tadi ada sekolah preschool, jadi klosetnya itu menyesuaikan dengan ukuran tinggi badan anak-anak yang ada di sana. Terus di sini juga ada pintu-pintu yang kecil-kecil seperti ini. Jadi itu benar-benar kalau di Indonesia mungkin klosetnya kita akan menyamaratakan semuanya di semua umur gitu. Dan guru akan membantu siswanya untuk ke WC. Tapi di sini murid itu diarahkan untuk mandiri. Jadi mereka benar-benar disesuaikan ukuran-ukurannya itu. Bahkan pas saya naik ke atas, saya melewati tangganya itu benar-benar pendek-pendek karena menyesuaikan badan anak-anak yang ada di sana. Jadi sekolah ini benar-benar bagus banget. Okay, next. Jadi tadi kalau untuk first and second week itu kita tentang mengenal lebih dekat tentang Dongtap University and Chaolan and Dongtap Province. For second and third week, we doing class observation. Nah, selama saya melakukan observasi, saya melihat bahwa student do not wear shoes inside class. Jadi di sana floor-nya tuh clean banget gitu, bersih banget karena sepatu-sepatunya ditaruh di luar. Kemudian there are 2 doors, entrance and exit. Jadi ada 2 pintu, ada pintu masuk dan pintu keluarnya. Kemudian ada 2 papan tulis, blackboard and chalkboard. Jadi ini papan tulisnya bisa dibuka. Ini kan papan tulis putih. Kalau dibuka itu ada papan tulis kapurnya. Kemudian one learning hour just 40 minutes. Jadi 1 jam pembelajaran di sana hanya 40 menit. Setelah itu bel istirahat. Jadi setiap 40 menit istirahat, ganti pelajaran, 40 menit istirahat, ganti pelajaran, seperti itu. Tidak seperti di Indonesia yang kita menggabungkan 1 jam, 2 jam pelajaran. Jadi di sana relatif singkat, dan itu bisa, kalau sepengamatan saya ya, dengan jam yang hanya 40 menit, siswa itu bisa lebih fokus dan nggak terdistraksi dengan hal lain. Kemudian there is a nap time. Jadi ada waktu untuk jam tidur siangnya. Kemudian students may wear free uniform. Jadi mereka boleh menggunakan pakaian bebas selain pakaian sekolah. Jadi student itu dibebaskan, diberikan kebebasan sehingga belajarnya itu juga mereka lebih santai, dan ternyata mereka itu sangat-sangat aktif sekali.
nggak ada yang kayak, kalau sepengamatan saya ya, nggak ada yang kayak ngantuk tidur di kelas itu, nggak ada. Dan jumlah siswa di kelas itu relatif sedikit, sekitar 16 sampai 20 orang aja, jadi nggak ada yang melebihi dari 20 orang. Oke, next. Wait. Nah, selama saya observasi kelas, di second and third week juga, saya make a lesson plan and prepare learning tools. Jadi, berikut adalah yang saya persiapkan sebelum mengajar. Pertama ada lesson plan, sesuai template yang diberikan oleh pihak si teacher. Kemudian saya membuat worksheet, PowerPoint presentation, dan experiments. Kebetulan karena mengajarnya fisika, natural science, jadi harus dari supervisor saya itu mengharuskan setiap pelajaran itu harus ada eksperimen, karena menurut supervisor saya, kalau kita melakukan eksperimen, peserta didik diarahkan untuk melakukan eksperimen, mereka bisa belajar secara nyata dan mengamati secara langsung peristiwa fisikanya. Contohnya, kemarin saya ada teen in cold and hot water, itu di grade 8, internal and thermal energy. Jadi pas kita tuh teteskan tinta di gelas air panas dan air dingin, kita bisa melihat pergerakan tinta itu ternyata lebih cepat di air panas. Nah, setelah siswa mempraktekkan hal tersebut, mereka jadi bisa membayangkan kalau ternyata memang benar kalau di air panas pergerakannya itu lebih cepat dibandingkan air dingin. Seperti itu. Jadi memang diarahkan untuk siswa lebih aktif dalam pembelajaran. Dan kebetulan juga saya mengajar 4 kelas, grade 6, 7, 8, and 9. Jadi dikasih kesempatan untuk mengajar 4 kelas. Dan di Vietnam, elementary school itu from grade 1 to grade 5, and secondary school from grade 6 to grade 9. Jadi berbeda dengan Indonesia yang kita kalau SD itu dari kelas 1 sampai kelas 5, sampai kelas 6, kalau di sana cuma sampai kelas 5. Dan secondary schoolnya, middle schoolnya yang agak dipanjangin mereka. Jadi ada 4 grade. Oke, next. Dan inilah the main point-nya di minggu keempat, di fourth week, adalah teaching demo. Teman-teman bisa lihat, ini adalah foto-foto kegiatan selama saya mengajar di Future School. Teman-teman bisa lihat ini banyak sekali siswa yang angkat tangan karena mereka punya confidence yang besar, mereka percaya diri, mereka aktif bertanya, mereka nggak malu-malu bertanya, karena mereka memang ditanamkan sejak kecil kalau belajar itu jangan takut salah, karena walaupun itu nggak ada yang namanya salah kalau dalam pembelajaran di Vietnam itu. Jadi mereka selalu mencoba kalau meskipun jawabannya salah, mereka tetap pede aja angkat tangan lagi. Mungkin itu sih yang perlu kita terapkan lagi di Indonesia. Untuk yang saya lakukan, saya sudah sebutkan sebelumnya, saya mengajar di 4 kelas, grade 6, 7, 8, and 9. Kemudian teachingnya for 40 minutes, hanya 40 menit. Jadi mengajarnya cuma 4 kelas, 4 hari, tanggal 11, 12, 13, 14 September. Jadi itu berurutan tiap hari, ngajarnya 4 kelas. Kemudian teachingnya pasti pakai bahasa Inggris. Dan alhamdulillahnya di sana siswa-siswanya, karena siswa-siswanya paham, jadi pembelajarannya lebih enak gitu. Dan jangan lupa, karena seperti yang saya sebutkan sebelumnya, English is not their second language. Jadi mereka tuh nggak fasih, nggak fluent dalam bahasa Inggris. Jadi kita perlu menggunakan body language or sign language untuk mereka paham. For example, if I say the voltage increase, tangan saya harus ke atas. And if I say decrease, tangan saya harus ke bawah. Jadi harus sambil dipraktekkan gitu. Misalnya naik, tangannya naik. Kalau turun, tangannya turun. Karena kalau cuma berbahasa, kalau cuma diucapkan lewat bahasa Inggris gitu, tanpa pergerakan, mereka kadang nggak paham. Itu yang membuat
Mungkin itu salah satu yang membuat siswa-siswanya paham ketika saya menjelaskan. Kemudian, make students active in learning and make learning more fun. Jadi, penting banget untuk membuat student center, bukan teacher center, and making learning more fun. Jadi, karena saya ini awalnya bingung, karena supervisor nyuruhnya gimana caranya Alia jadikan pembelajaran fisika yang dianggap susah itu menyenangkan. Saya bingung kan, itu ngapain ya? Jadi saya ada buat game, kemudian sebelum pembelajaran saya juga ada kayak slogan gitu. Saya bilang physics is easy, walaupun menurut mereka pasti mungkin dalam hati mereka bilang physics is easy, padahal kan physics is hard kayak gitu kan. Tapi ya gimana caranya bikin mereka dari awal tuh sudah tertarik dengan pembelajaran yang akan kita sampaikan. Dan yang terakhir, supervisors and subject teacher assess our teaching. Jadi selama demonstrasi, selama teaching demo, kita nggak cuman mengajar-mengajar biasa aja, tapi semua proses pengajaran kita itu dinilai oleh supervisor dan guru pamong di sekolah. Jadi ada kalau saya ada supervisor 1, supervisor 2, supervisor 1 dari university, supervisor 2 from future school-nya. Jadi mereka akan menilai bagaimana cara saya menguasai kelas, bagaimana bahasa Inggris saya, bagaimana siswa aktif atau enggaknya di kelas seperti itu. Oke, next. Okay. Next is Vietnamese culture. Culture shock pertama kali saya ketika sampai di Vietnam adalah people there are always in a hurry. Jadi pas saya datang, saya tuh shock karena penuh dengan klakson, titit di sepanjang jalan. Mereka kayak terlalu terburu-buru. Tapi setelah saya tahu lebih lanjut, lebih dalam, ternyata mereka itu sangat-sangat menghargai waktu dan sangat disiplin. Saya pernah telat sama teman-teman 2 menit aja. Kalau menurut kita ya di Indonesia, menurut saya di Indonesia, waktu itu janjiannya jam 2. Tapi kami datangnya jam 2 lewat 2 menit. Terus supervisor saya itu mukanya sudah langsung bete banget. Karena merasa kita ini nggak bertanggung jawab sama waktu yang kita punya. Jadi kita say sorry to supervisor. Sorry sir, gitu-gitu kan. Terus supervisornya bilang, don't say sorry to me, say sorry to yourself. Karena mereka itu menganggap ketika kita dikasih waktu, kita harus memanfaatkan waktu itu sebaik mungkin. Kalau kita nggak tepat waktu, kita itu merugikan diri kita sendiri dan merugikan waktunya orang lain. Jadi dari situ saya jadi, oh mungkin karena ini orang-orang jadi terlalu terburu-buru di jalan karena mereka sangat-sangat disiplin. Kemudian orang di Vietnam itu juga sangat-sangat polite, sangat-sangat sopan. Mungkin juga karena kita sama-sama masih dalam Asia ya, Asia Tenggara. Mereka sangat-sangat baik dan sopan. Kemudian teman-teman bisa lihat, ini adalah baju tradisional mereka, namanya Auya. Mereka biasanya pakai ini kalau ada acara-acara penting atau misalnya first day school, di sekolah gitu guru-gurunya pada pakai pakaian tradisional Auya ini. Kemudian di sana juga setiap restoran selalu menyediakan free water. Jadi ini kayak teh yang free. Jadi di sana kita tuh nggak bakal kehausan karena selalu ada free waternya. Dan yang lucunya juga helmnya di mereka itu bentuknya kayak gini. Saya sama teman-teman tuh kayak ini fungsinya apa ya? Kok nggak nutupin sampai kepala gitu kan? Seluruh kepala. Tapi mereka semuanya pakai helm kayak gitu. Pokoknya lucu banget dan ini adalah wishlist saya pas di sana pokoknya harus pakai helm Vietnam. Dan yang paling penting adalah kita harus tahu kalau Vietnam itu adalah non-Muslim country, bukan negara Muslim. Jadi common food-nya mereka itu pork. Beda dengan kita yang mostly itu chicken tiap hari kan. Di sana itu benar-benar semuanya pork. Jadi saya pernah ada ke tradisional marketnya, waktu itu lagi festival makanan mereka, dan full di sana menjual pork. Insert makanannya itu selalu ada pork. Entah itu toppingnya, atau di dalamnya, pokoknya selalu ada porknya. Atau misalnya mereka cuma
mereka ada jual ayam, tapi pasti dampingan sama pork. Selalu seperti itu. Jadi kita memang harus hati-hati dalam memilih makanan. Nah, untuk teman-teman mungkin yang mau ke Vietnam, terkhusus ke Provinsi Dong Tap, bisa diperbanyak makanan dari Indonesianya, misalnya abon atau sarden, Indomie. Kalau Indomie mereka juga jual di sana, walaupun taste-nya beda dikit. Kalau kita lebih asin gitu. Kalau di sana kurang asin, pokoknya dipersiapkan mungkin makanan untuk 1 minggu ke depan, karena setelah itu mungkin teman-teman bisa lebih beradaptasi, mungkin bisa masak. Kalau saya, alhamdulillahnya kemarin, karena kita dari 7 orang Indonesia itu Muslim semua, dan kita adalah 7 orang satu-satunya orang Muslim di daerah sana. Jadi kami itu diperbolehkan menggunakan dapur mereka. Pokoknya mereka sangat welcome. Yang penting kita ngomong, kita nggak boleh makan pork, kita nggak boleh ini, kita nggak boleh itu. Pokoknya diomongkan. Oke. And the last is what I learned and got. First, of course, unforgettable life experience. Kapan lagi saya punya pengalaman di interview di TV luar negeri? Kapan lagi saya punya pengalaman confident with my English skill? Karena sebelumnya kalau di Indonesia saya malu-malu ngomong bahasa Inggris karena takut salah. Tapi kalau di sana, kalau I not try to speak English, other people don't understand what I mean. Jadi setelah saya di sana, saya dapat main pointnya. The important thing is people understand what I mean, I understand what people mean. Jadi nggak usah takut tentang grammar salah ini itu. Kita coba aja ngomong. Ternyata seiring berjalannya waktu 1 bulan perlahan-lahan bisa berkomunikasi lancar berbahasa Inggris. Kemudian learn about other cultures and make international connection. Saya belajar banyak tentang budaya-budaya dari sana dan punya relasi teman-teman negara Filipina, Laos, Vietnam, Korea. Penting kita mau terbuka dengan orang lain. Kita jangan menutup diri, kita harus membuka diri. Saya juga banyak tanya sama mereka, gimana budaya kamu, gimana agama kamu apa, gitu-gitu. Karena saya sama teman saya itu, karena kami kan satu kamar tuh berempat, 2 Philippines, 2 Indonesia. Dan setiap malam kami itu selalu deep talk, entah mereka tanya, kenapa kalian pakai hijab, kenapa kalian bawa buku seperti Al-Quran, kita kan bawa Al-Quran. Mereka penasaran isinya gimana. Pokoknya kita banyak deep talk, mereka banyak tanya-tanya tentang Islam, dan kita juga banyak tanya tentang kebudayaan dan agama mereka. And the last is learning and teaching experience. Karena tadi tujuan dari si teacher program itu adalah menciptakan, meningkatkan kemampuan guru, calon guru yang lebih baik. Jadi menurut saya dengan mengikuti program ini saya benar-benar terbantu pengalaman belajar dan mengajar di negara orang lain. Ini benar-benar hal yang saya sangat syukuri karena kesempatan ini tidak akan datang 2 kali. Oleh karena itu teman-teman, kalau kalian punya kesempatan, manfaatkan sebaik mungkin karena walaupun kalian bisa kembali ke negara tersebut, kalian mungkin bukan lagi mahasiswa. Jadi selagi kita sekarang masih mahasiswa, ketika diberi kesempatan atau tanggung jawab oleh dosen kita harus melaksanakannya dengan baik. Dimulai dari yang kecil dulu. For example, kalau dikasih tugas sama dosen, misalnya disuruh merangkum atau disuruh membuat artikel segala macam, lakukanlah semaksimal mungkin. Karena itu tuh nggak ada ruginya gitu loh buat kita. Pasti suatu saat akan teraplikasikan ilmunya. Oke, sekian dari saya. Thank you so much. Dan last question, no question, quotes, it's don't be shy, take every chance to practice. Thank you so much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Okay, thank you very much, Miss Alia, for giving us such informative and awesome explanation. Okay, well, ladies and gentlemen, now let's jump into the question and answer session. If you have any question, you can type your question into
room or raise your hand. Okay, the first question is coming from Mr. Angga Damara. Please, you may activate your microphone. Thank you. Okay, thank you so much. But firstly, should I talk in English or bahasa? Boleh bahasa? Oh, Ya. it's okay. Bahasa Oke. boleh, bahasa Inggris Bahasa. boleh. Jadi kalau kita ngomongin lesson plan ya, kalau di Indonesia kan kita punya, kalau di kurikulum 13 ada RPP gitu ya. Kalau di kurikulum Merdeka kan sekarang lebih ke modul ajar begitu, which is lebih simpel gitu ya, jauh lebih simpel dibanding menyusun RPP gitu. Nah, kalau nyusun RPP kan guru-guru dulu rasanya jadi kelamaan ngurus administrasinya dibanding fokus ke ngajarnya begitu kan, jadi kurang maksimal. Nah, terus tadi ada yang menarik ya di pemaparan Alia pas ngomongin tentang future school. Di situ lesson plan itu harus di ACC dulu gitu sebelum kita ngajar gitu. Jadi nggak bisa nih kita langsung ngajar di sana gitu kalau lesson plan-nya belum di ACC gitu. Nah, yang mau saya tanya itu tuh seberapa apa aja sih komponen yang perlu guru di sana itu masukkan dalam lesson plan-nya itu sebelum di ACC? Karena kalau misalnya sebanyak FPP ya lama juga gitu ya. Nah, gitu. Jadi saya mau tahu lebih banyak sih tentang model lesson plan yang bagaimana sih gitu yang diterapkan di sekolah sana itu. Nah, ya, makasih. Oke, saya langsung jawab ya, Charles. Oke. Iya, Kak. Kalau Angga tadi nanya, sebelumnya terima kasih Angga atas pertanyaannya. Dan teman-teman, sebenarnya perkenalkan Angga ini adalah teman saya, dan saya banyak belajar bahasa Inggris sama Angga sebelum berangkat ke Vietnam kemarin. Oke, kalau pertanyaan Angga tentang apa sih model atau lesson plan yang mereka buat, sebenarnya di sana mereka itu pakai RPP satu lembar. Kayak kita sebenarnya itu RPP satu lembar. Jadi itu benar-benar poin-poinnya aja. Terus isinya itu tentu aja sama seperti Indonesia. Ada learning objektifnya apa, terus tools and material yang kita butuhkan apa aja, terus kayak sikap yang diharapkan peserta didik dapat itu apa, pengetahuan yang diharapkan itu apa aja. Kemudian sintaks-sintaksnya seperti dari pendahuluan, kemudian intinya dan penutup sebenarnya sama aja. Kemudian untuk pertanyaan kedua Angga, itu apakah RPP itu harus selalu disetujui? Nah, kebetulan saya kan pre-service student. Jadi ceritanya kan magang nih di Future School. Saya belum punya, ibaratnya kredibel, belum punya gelar yang pas, belum punya gelar SPD, ya expertise mengajar fisika. Belum ada nih gelarnya. Jadi karena saya magang, saya punya supervisor. Saya harus selalu mengkonsultasikan RPP saya atau lesson plan saya ke supervisor saya. Berbeda dengan guru di sana. Mungkin kalau guru di sana, mereka punya kebebasan untuk merancang lesson plan mereka sendiri. Karena mereka sudah expert lah di bidangnya. Kalau saya, karena saya masih magang, saya harus mengkonsultasikan ke supervisor. Setelah disetujui supervisor, baru saya boleh mengajar. Dan interestnya kalau di sana, kita itu harus memasukkan nilai moral, pelajaran apa. Misalnya event fisika, harus ada sesuatu yang dapat diambil lesson learned-nya gitu loh, kalau di sana. Dan sama kayak kita, mereka juga student center. Oke, itu jawaban dari saya, Angga. Terima kasih. Okay, thank you, Miss Alia. Are you satisfying, Mr. Angga? Okay, thank you, Mr. Angga. Any question, Ya, maybe? Oh, sorry. oh ya, silakan. Ya, oh berarti ada ininya juga ya nilai moral gitu ya. Mungkin kalau di sini tuh nilai Pancasila ya begitu ya. Kayaknya kan ada juga gitu ya. Oke, oke, paham, paham. Thank you so much for sharing the experience. Okay, thank you, Mr. Angga. Any question? Oh, there is a question in the chat. Let me read the question.
Uh, this question from Diana Apriatin. Izin bertanya, Kak. Perkenalkan, nama saya Diana dari Pendidikan Fisika 2022. Saya ingin bertanya, apakah di sekolah yang Kak Alia observasi itu terdapat ujian seperti UTS, UAS, atau semacam evaluasi lain? Dan bagaimana evaluasi akademik di Vietnam dijalankan? Oke, saya langsung jawab ya, Charles. Terima kasih sebelumnya Diana atas pertanyaannya terkait ujian yang di sekolah Vietnam. Sama seperti kita, mereka juga punya UTS, punya UAS. Cuman yang saya amati, mereka itu lebih banyak soal-soal esai. Mungkin untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis mereka. Jadi jarang, kalau yang saya lihat jarang sekali soal-soal itu pilihan ganda. Saya baca-baca buku mereka, itu tuh soal-soalnya nggak ada pilihan ganda gitu. Entah itu cuma di buku fisika atau di buku yang lain saya kurang tahu. Tapi sepengamatan saya di buku fisika, hampir semuanya itu soal esai. Soal kayak how, bagaimana pendapat kamu, dan soal-soal hitung-hitungan esai untuk fisika gitu. Kalau soal pilihan ganda itu saya tidak pernah melihat di buku Vietnam. Dan itu juga bagus karena sebenarnya kalau kita menggunakan esai sebagai metode evaluasi kita, siswa itu jadi berbeda lagi cara belajarnya. Cara mereka menulis, cara mereka merangkum, cara mereka berpikir, itu kan kita bisa tahu dengan melihat tulisan mereka. Di situ sih, dan mungkin itu efektif dilaksanakan di sekolah itu karena muridnya sedikit. Kalau di kita, murid kita kan hampir 40 orang, dan satu guru itu bisa megang banyak kelas. Itu mungkin agak berat untuk diterapkan di Indonesia. Tapi kalau di sana, karena siswanya itu sedikit, jadi sangat-sangat efektif menerapkan itu. Dan seperti saya bilang juga tadi pas penjelasan, mereka itu jadi sangat-sangat aktif dan sangat kritis. Kenapa begini, Miss? Kenapa begini? Gitu-gitu. Mereka jadi sangat aktif. Kemudian kalau membahas tentang masuk perkuliahan mereka, jadi Dongtak University ini adalah sekolah pemerintah gitu, government school. Jadi kerennya sekolah pemerintah di sana itu fully funded. Jadi dibayarin full mereka. Jadi sekolah pendidikannya dibayarin full. Jadi untuk masuk ke perkuliahan itu, untuk masuk ke universitas itu perlu banyak tes, dan itu memang tesnya, kata teman-teman saya itu susah tesnya. Tapi worth it sih, mereka kan dibayarin full. Dan bagusnya Vietnam ini sekarang lagi gencar-gencarnya meningkatkan kualitas pendidikan mereka. Mereka tuh di sana nggak boleh pakai, misalnya dikasih tugas nih, nggak boleh buka internet, apalagi chat GPT. Mereka harus buka, cari jawabannya itu di buku. Jadi makanya setiap saya ke perpustakaan selalu rame. Dan perpustakaan itu tutup jam 9:30 malam. Dan selalu rame. Ternyata pas saya tanya, kok kalian ini rajin betul ya ke perpustakaan? Ternyata mereka bilang, jawab gurunya itu bakal nggak bolehin mereka cari jawaban di internet. Mereka nggak boleh pakai AI gitu. Mereka harus cari jawaban di buku. Itu sih kerennya budaya pendidikan di sana. Oke, terima kasih. Oh, sangat menarik ya, Kak, sistem pendidikan di sana, di mana mereka harus benar-benar lebih banyak membacanya dibanding cari jawaban di internet atau buka ChatGPT like Indonesia People gitu kan. Oke, bagaimana Diana? Apakah Diana pas dengan jawabannya? Oke, oke. Thank you. Okay, I think that's the last question we have because we are running out of the time. Once again, thank you, Miss Alia Puspita Saha, for amazing content, and thank you for everyone for the question and the discussion. Okay, thank you, Miss Alia. Thank you so much, Carlos. Well, then we will listen to the presentation from the last speaker today.
I'll read the CV of our third speaker. Okay. There is Dian Rahel Pasaribu. I am the 7th semester student from Mula Warman University, majoring physics education. I'm the detail-oriented person and enjoy learning new things. I have ambition to work in STEM fields. I am mastering and data processing, leadership, and 21st century skills. Okay. Education in Mula Warman University, bachelor degree in physics education. Work experience, education, high school, secondary pressure first science teacher, associated with CMNU in C teacher exchange student program, and commuter experience in Pekan Fisika, coordinator of physics quiz competition, get ready to be a creative and innovative young entrepreneur, and FGIP International Webinar Series as moderator. Okay, well, that's the CV of our speaker today. Without any further ado, let's welcome our last speaker. Good afternoon, Miss Dian. How are you today? Yeah, good morning, Charles. How are you? I'm fine. I am fine, thank you. All right, thanks for joining us. So this is the session that we have been waiting for. I'm pretty sure the participant here cannot wait to hear your content or experience. Please, for Miss Dian, the virtual time and place is yours. Can you see my share screen here? Yes, Miss. Okay. Wait a second. Okay. Oops. Okay. So good morning, everyone. Today I will handling the last presentation. So I will conduct Get to Know USD EHS for C Teacher Student Exchange Program. Okay, so this is I have 8 points for my presentation. So the first is self-introduction, second is introduction to C teacher, third is USD, fourth is College of Education, the fifth is Education High School, and seven in Program of Activities, and the last is conclusion. Okay, so this is my self-introduction. So mabuhay is Philippine language, means welcome. My name is Dian Rahel Pasaribu, and you can call me Dian. I am a 7th semester student majoring in physics education in Mula Warman University. So I am one of the awardee of C Teacher Student Exchange Program to University of Santo Tomas Education High School, or USD EHS in Manila, Philippines. So next. Okay. So because most of all is Indonesian, maybe I can switch to Indonesian, Indonesian language. So I will continue a little bit about introduction to C teacher that Alia mentioned before. So about interview session. Jadi dalam program C teacher ini kami sebagai kandidat diharuskan untuk mengikuti interview session. Tapi tidak semua, dan saya merupakan salah satu yang mengikuti interview session ini. Jadi
uniknya saya dikabarin 1 hari sebelum interview. That means saya belum persiapan yang terlalu banyak, yang terlalu matang. Tapi pihak interview hanya menanyakan seperti kesiapan saya, kemudian apakah saya ada larangan dalam culture atau makanan seperti itu. Dan tujuan dari interview session ini adalah untuk memastikan bahwa kita adalah delegasi yang layak untuk sekolah mereka. Yang kedua adalah students preparation. Jadi tentunya untuk mengikuti program ini kita harus memiliki persiapan yang matang. Ya. Yang pertama yaitu paspor dan flight ticket. Nah, untungnya mungkin ini sebagai privilege ya, anak Unmul. Unmul sendiri memfasilitasi kami delegasi Sea Teacher tentang paspor dan tiket pesawat. Yang kedua tentunya adalah English language skill. Jadi sebelum kami mengikuti program ini, kami diwajibkan untuk mengambil tes bahasa Inggris ya. Kemarin itu 15 menit tes bahasa Inggris ya. Kemudian International Health, Accident and Travel Insurance ini sudah pasti supaya kita bisa terjamin keselamatannya selama magang di luar negeri. Kemudian mental readiness, tentu saja karena kita harus siap dalam mengikuti program ini. Dan yang terakhir adalah cultural differences. Tentunya dalam mengikuti program ini kita pasti akan menghadapi hal-hal yang baru. Nah, bagaimana cara kita untuk beradaptasi, kemudian untuk menghandle segala sesuatu yang baru, itu yang betul-betul harus kita persiapkan. Nah, selanjutnya is practicum period. So the duration of the program is 30 days within 3 months in order to obtain visa exemption. Jadi lamanya program ini paling lama adalah 30 hari, itu Alia 30 hari, dan untuk saya itu sekitar 3 minggu atau 21 hari. Selanjutnya monitoring and evaluation. Nah, tadi sebelumnya Alia sudah sebutkan mengenai kegiatan-kegiatan kita selama magang di luar negeri. Jadi di sini dibagi menjadi 4 minggu. Minggu pertama yaitu class observation. Jadi kita datang ke sana mengamati bagaimana sih cara gurunya mengajar, bagaimana cara mereka membuat bahan ajar dan sebagainya. Week 2 dan 3 yaitu teaching assistant dan teaching in classroom. Nah, di sini kita bisa menjadi asisten dari supervising teacher kita atau guru pamong kita. Misalkan kita menghandle kegiatan motivational activity atau kegiatan penutup seperti itu. Kemudian yang terakhir, teaching in classroom, reflection and lessons learned. Jadi di sini kita sudah mulai untuk mengajar secara full ya. Untuk kasus saya mengajar Grand Demo hanya 1 kali. Kemudian setelah kita mengajar, dilakukan juga sesi refleksi untuk mengingat kembali apa saja hal-hal yang sudah kita lakukan, kemudian apa saja yang kurang dan apa saja yang perlu diperbaiki, seperti itu. Dan yang terakhir, lesson learned. Pastinya setelah kegiatan ini kita harus mengambil pelajaran supaya kita bisa lebih meningkat kualitas diri kita. Nah, setelah itu kami sebagai delegate Sea Teacher ini diwajibkan untuk membuat self-report berupa blog dan evaluation form yang diisi oleh mentor dan cooperating teacher. Nah, jadi saat ini kami yang sudah pulang seperti saya dan Alia mengerjakan blog dan juga nantinya akan mendapatkan hasil dari kegiatan mengajar kami. Seperti itu. And next. Okay. So this is the University of Santo Tomas, the Pontifical and Royal University of Santo Tomas, the Catholic University of the Philippines. Jadi, so let's begin with history and fun facts. Ya. Jadi UST ini merupakan salah satu
universitas Katolik tertua di Asia. Ya, bayangin aja, tertua di Asia. Kemudian dan juga terbesar dari kampusnya. Nah, bisa kita lihat di sini bangunannya seperti bangunan zaman-zaman dulu ya, dan terinspirasi dari bangunan-bangunan Spanyol karena di Filipina ini dijajah selama 300 tahun lebih oleh Spanyol. Karena itulah bangunan-bangunannya kita bisa lihat sangat-sangat old money gitu ya. Nah, di sini juga ada ikoniknya UST yaitu Tiger. Kemudian UST ini is a prestigious institution recognized for its excellence in education and research, both locally and internationally. In fact, UST has consistently ranked as a top Philippine university in various prestigious global university rankings. So bisa kita lihat di sini ada beberapa prestasi yang diperoleh oleh UST seperti the World University Rankings, QS, dan dari ASEAN juga. Nah, jadi selanjutnya di kampus ini juga ada mitos-mitos seperti itu. Nah, di sini ada yang namanya ARC. Jadi setiap mahasiswa baru dari UST ini akan masuk ke dalam ARC ini, melewati ARC ini. Dan ketika mereka lulus, mereka akan bersama-sama untuk keluar lewat ARC ini. Nah, jadi mereka tidak boleh melewati ARC ini sebelum mereka lulus karena mitosnya mereka akan gagal selama studinya mereka. Seperti itu. Mungkin di Universitas Muhammad Warman juga ada kali ya mitos-mitosnya seperti itu. Nah, untuk selanjutnya bisa dilihat di website resminya mereka di www.ust.edu.ph. Oke. Kemudian, UST has a lot of college. So one of them is College of Education, which is the place that I have studied. Jadi seperti yang sudah disampaikan oleh Rene, ternyata College of Education itu merupakan salah satu tempat yang baik, sangat baik untuk menciptakan future educators dengan integriti dan rasa untuk melayani. Nah, kita bisa lihat di sini juga mereka menorehkan beberapa prestasi yang membuktikan bahwa mereka kompatibel dalam membentuk lulusan-lulusan calon-calon guru. Di College of Education ini, mereka provide 7 bachelor degree program dengan lama studi 4 tahun. Jadi yang pertama itu Bachelor of Secondary Education, the second is Bachelor of Early Childhood Education, Bachelor of Elementary Education, Bachelor of Special Needs Education, major in Early Childhood Education, and then Bachelor of Science in Food Technology, Bachelor of Science in Nutrition and Dietetics, and last is Bachelor of Library and Information Science. Nah, jadi mungkin tadi Rene sempat singgung mengenai hal-hal yang negatif gitu ya. Jadi mungkin saya akan memberikan sedikit insight ya. Ternyata nggak seburuk itu loh, karena sebagai orang yang baru pastinya melihat hal-hal yang baik kan. Oke, next. Oke, ini tentang Education High School, the place where I teach. Jadi di UST itu memiliki 2 gedung sekolah. So the first is EHS. EHS is a laboratory high school for the training and formation of future Catholic teachers who are not only competent in teaching, but also sensitive to the national and educational goals in general and to the university's goal in particular. Jadi, EHS ini merupakan sekolah laboratorium ya. Istilahnya sekolah yang diajarkan khusus oleh calon-calon guru seperti itu. Nah, selain itu, UST ini juga punya sekolah lain, yaitu Junior High School dan Senior High School. Nanti akan saya paparkan di slide berikutnya. Nah, ini
ada saya bersama logo IHS. Di sini juga bisa kita lihat logo dari IHS sendiri. Next. Oke. Jadi di sini saya akan sharing mengenai apa saja kegiatan saya selama di UST. Nah, ini minggu pertama saya. Ya, di sini bisa dilihat ini adalah ini adalah pertama kalinya saya menginjakkan kaki di Manila bersama teman saya Naomi, juga dari Universitas Mula Warman di biologi, bersama Mem Aileen, koordinator dari UST. Kemudian unfortunately, ya, saat kita sampai hujan sangat-sangat deras sampai banjir di depan dorm kami. Jadi itu adalah salah satu tantangan kami selama di sana. Tapi kami tidak kaget karena di Samarinda juga kita mengalami banjir, ya kan. Oke. Kemudian selama 1 minggu itu tidak selalu banjir, teman-teman. Nah, waktu kami bisa keluar, kami pergi keluar nih bersama dengan teman-teman Indonesia yang lain. Jadi di sini ada dari Universitas Bengkulu dan dari Lampang Rajabhat University dari Thailand. Nah, di sini kami explore Manila dengan kami sendiri tanpa ada buddy ataupun orang yang mengarahkan gitu. Emang terlihatnya kesannya berani gitu ya, tapi itulah kami karena kami mau mencoba gitu. Di sini kami using jeepney, it's very kind of cheap and affordable, only 12 pesos sekali jalan, 12 peso. Di sini kami ada di depan City Hall ya. Kemudian waktu hari Senin kami akhirnya bisa masuk ke sekolah. Kami disambut dengan sangat-sangat hangat oleh dekan dan juga all of UST stakeholders. Di sini foto kami setelah welcoming ceremony. Kemudian di sini juga kami campus tour dan di sini kami mengikuti pembukaan dari Nusantara Exhibitions. Dan fun fact-nya teman-teman, kami dari awal tidak mengetahui kalau bakal ada dibuka Nusantara Exhibition ini. Jadi ini adalah kesempatan yang sangat-sangat berharga buat kami bisa bertemu secara langsung dengan pihak Kedutaan Indonesia di Manila bersama dengan teman-teman magang yang lain. Seperti itu. Oh ya, ini juga ada letter. Ini adalah surat resmi dari Presiden ya, yang menyatakan bahwa ada typhoon dan kita sekolahnya akan disuspend sampai tanggal yang tertera di situ. Seperti itu. Jadi kami baru bisa masuk ke sekolah itu di akhir minggu pertama. Seperti itu. Next. Oke, minggu kedua, teman-teman, di sini kami melakukan class observation. Nah, seperti yang sudah dipaparkan Rene sebelumnya, di Filipina itu kita dilatih ya, calon gurunya dilatih untuk bisa mengajar baik secara tradisional dan modern. Nah, di sini kami mengobservasi our body yang mengajar secara tradisional. Bisa kita lihat di sini ada kertas-kertas yang berisi tulisan, berisi materi. Kami menyebutnya Manila paper. Nah, jadi mereka akan menuliskan semua materi dan kemudian menempelkannya di kertas itu pada papan tulis gitu. Jadinya saat mereka mengajar, mereka akan menjelaskan dengan kertas itu, dan apabila mereka memerlukan seperti formula atau rumus, mereka akan menuliskannya di papan tulis seperti itu. Ini juga kemudian ada mastery test ya. Ini adalah mastery test. Jadi di IHS ini diadakan mastery test untuk menguji seberapa kuat pengetahuan mereka mengenai materi yang sudah mereka pelajari sebelumnya. Nah, dan uniknya teman-teman, mereka diwajibkan untuk membawa
ini kayak map warna putih sebagai pembatas. Itu make sure supaya nobody can cheating in classroom. So selama saya observasi di situ, mereka sangat-sangat tertib, sangat-sangat sangat rajin dan mengikuti aturan yang sudah tersedia seperti itu. Karena kalau mereka tidak membawa kertas ini, si kertas pembatas putih ini, itu ada sanksinya sendiri, baik mereka mengikuti ujian terpisah ataupun tidak bisa mengikuti ujian sesekali seperti itu. Selanjutnya, kami juga berkesempatan untuk mengikuti seminar tentang Matata kurikulum. Nah, ini merupakan kurikulum yang akan diterapkan di Filipina, seperti yang sudah disampaikan Rani sebelumnya. Selanjutnya, sebagai pendatang asing ya, kita difasilitasi untuk belajar bahasa Filipina. Jadi bukan bahasa Tagalog ya teman-teman, bahasa Filipina. Di sini bersama dengan Mam Zendel. Ya, kami belajar basic-basic bahasa Filipina seperti salam magandang umaga or magandang gabis, something like that. Dan belajar tentang counting yang pastinya berguna waktu kami mengajar seperti itu. Kemudian, nah ini tadi yang saya sebutkan sebelumnya mengenai junior high school dan senior high school yang terpisah dengan education high school atau EHS. Nah, kami di sini berkesempatan untuk mengunjungi laboratorium dari junior high school dan senior high school. Ini adalah laboratorium fisika dari junior high school University of Santo Tomas, dan di sini ini kami berkesempatan untuk mengikuti kegiatan praktikum yaitu force table di senior high school. Dan di sini ada buddy saya dan buddy-nya Naomi juga ada Sir Julian sebagai asisten praktikum di situ. Dan kemudian di UST ini juga menyediakan kelas ekstrakurikuler ya, sama seperti di Indonesia juga. Di sini kami mengikuti Boy Scout. Jadi di sini adalah kegiatan pramuka. Jadi di UST itu dibagi menjadi dua kegiatan pramukanya, ada yang untuk perempuan dan untuk laki-laki. Untuk yang perempuan, mereka lebih ditekankan untuk bagaimana caranya untuk semisal untuk memasak atau mengetahui obat-obatan seperti itu. Dan untuk laki-laki, mereka ditrain untuk mengetahui cara bagaimana untuk bertahan hidup seperti itu dan mengenal lingkungan sekitar seperti itu. Kemudian di minggu kedua ini saya juga berkesempatan untuk melakukan assistantship. Di sini saya melakukan kegiatan motivational activity, yaitu mungkin bisa dilihat ada siswa yang memegang dice, dadu. Jadi mereka akan melemparkan dadu tersebut, ada dua dadu yang berwarna dan dadu yang dengan angka seperti itu. Nanti ada disediakan warna dan angka yang berisi pertanyaan seperti itu dan harus mereka jawab. Dan kalau mereka berhasil jawab, mereka akan mendapatkan poin. Nah, poin tersebut nanti akan diakumulasi sebagai tambahan dari nilai akhir mereka. Dan di akhir pekan, seperti biasa kami yang sangat-sangat suka eksplorasi ini, kami eksplorasi lagi ke Mall Helvetia, salah satu mall terbesar di Asia. Kami ke sana menggunakan train, jeepney, dan Grab untuk pulang ke dorm. Oke, next slide. Nah, kemudian di minggu ketiga di sini teaching prosesnya sudah secara modern ya. Jadi kita bisa menggunakan proyektor di sini. Nah, teman-teman, untuk menggunakan proyektor ini setiap pre-service teacher harus datang ke tempat pengumpulan proyektor tersebut, kemudian memberikan kartu namanya.
Kemudian setelah proyektor itu sudah kembali, mereka baru bisa mengambil kartu namanya kembali, seperti itu. Seperti meminjam buku di perpus seperti itu, kira-kira. Nah, di sini saya self-help teaching menggunakan proyektor. Saya mengajar materi warna, color. Dan saya juga melakukan checking attendance untuk siswanya di sini. Di sini juga saya berinteraksi dengan siswanya secara langsung, saya bertanya, dan bisa dilihat mereka sangat-sangat aktif sekali untuk bertanya, dan mungkin ini juga menjadi tantangan bagi saya pribadi, karena saking aktifnya mereka, jadi sulit untuk menentukan mana yang harus saya tunjuk seperti itu. Nah, di sini, ini body saya, yang mengambil alih kegiatan teaching karena self-help teaching. Oke. Nah, kemudian saya juga berkesempatan untuk membuat PPT saya sendiri, materi saya sendiri untuk saya ajarkan. Di sini saya membuat materi tentang termometer dan skala suhu. Nah, dan teman-teman, setelah kita mengajar, selalu diadakan conference meeting. Itu seperti kegiatan evaluasi yang memberikan saran atau masukan bagaimana cara kita mengajar sebelumnya. Nah, di sini adalah our supervising teacher kami, Serjai. Beliau merupakan science supervising teacher di IHS. Nah, di sini beliau itu memberikan feedback kepada kami mengenai apa saja yang kurang atau apa saja yang poin plus buat kita seperti itu. Dan beliau juga menunjukkan bagaimana cara untuk merekap nilai dan bagaimana cara untuk kita agar supaya mudah dalam mengatur siswa dan sebagainya. Overall, Serjai itu merupakan orang-orang yang sangat membantu kami selama kami mengajar di sana. Oke. Kemudian kami juga berkesempatan untuk mengikuti acara Buan Nangwika. Oke, itu merupakan bulan bahasa dari Filipina, di mana para siswa itu dia wajibkan menggunakan pakaian adatnya mereka masing-masing seperti ini. Bisa dilihat mereka memakai baju barong, dan juga untuk perempuan memakai dress yang silky seperti itu. Dan mereka difasilitasi untuk mengikuti perlombaan. Nah, di sini bisa kita lihat kelasnya dihias seperti itu. Kemudian mereka juga menampilkan tari-tarian, kemudian drama, dan lainnya. Nah, ini juga merupakan pengumuman dari best dresser-nya mereka di situ. Nah, kemudian di akhir dari minggu ketiga ini, kami pergi untuk cultural tour to Intramuros. So Intramuros is the oldest city right in Philippines. Di sini saya berfoto dan juga teman-teman. Di sini ada kami having lunch, makan tradisional foodnya Filipina, yaitu chicken sisig. Sangat-sangat recommended, guys. Oke, next. Oke. Kegiatan saya selanjutnya adalah actual demo atau grand demo. Jadi ini adalah kegiatan terakhir ya, mengajar saya di IHS. Nah, apa saja sih persiapan yang saya lakukan? Yang pertama, saya membuat lesson plan dulu. Sama seperti Alia, ketika kita ingin mengajar, kita harus membuat lesson plan dulu dan harus di-ACC oleh supervising teacher kita. Nah, sebelum ke supervising teacher, saya berdiskusi dulu dengan buddy saya. Dan ini adalah beberapa feedback yang dia berikan terhadap lesson plan saya. Jadi kurang lebih seperti ini bentuknya. Lesson plan-nya mengikuti dari format UST sendiri.
Seperti itu. Sama seperti Alia juga ada nilai-nilai moral yang harus dimasukkan karena balik lagi UST itu merupakan kampus Katolik gitu ya. Jadi ada beberapa nilai-nilai Katolik yang harus dimasukkan ke dalam lesson plan ini. Nah, kemudian di sini supaya lebih menarik saya menggunakan metode permainan ya, Family Feud. Jadi di sini saya mengajak siswa untuk bermain kurang lebih 15 menit ya sebelum materi. Kemudian ini salah satu slide saya yaitu Introduction to HEAT. Jadi saya mengajar mengenai topik HEAT, specific HEAT, and latent HEAT. Bisa dilihat di sini siswa-siswanya aktif sekali, angkat tangan, dan kemudian berani untuk menjawab. Itu adalah poin plus yang saya rasa sangat-sangat bagus ya untuk di Filipina ini sendiri. Oke. Almost there. Nah, di sini adalah evaluasi ya, kegiatan evaluasi yang saya dapatkan setelah Grand Demo bersama dengan penilai saya yaitu Sir JC, dan ini merupakan sheets atau lembar dari evaluasi itu sendiri. Jadi saya memberikan print out lesson plan saya kepada Sir JC, dan selama saya mengajar, Sir JC itu mengobservasi saya, menilai saya di belakang kelas, dan kemudian menuliskan apa saja yang hal-hal yang harus dievaluasi seperti itu. Dan kemudian setelah kelas, beliau memberikan feedback-nya kepada saya, dan saya sangat bersyukur semua feedback yang diberikan oleh Sir JC dan baik guru-guru yang lain itu sangat-sangat amat membangun seperti itu. Dan kemudian Simeo ini juga memberikan kita kegiatan minimal 20 jam mengajar gitu. Jadi di sini saya harus mengisi jam mengajar saya dan apa saja yang saya lakukan selama di IHS ini, dan harus ditandatangani oleh supervising teacher saya. Di sini ada supervising teacher saya menandatangani time card saya. Nah, kemudian saat ini saya masih mengerjakan blog yang deadline-nya pada akhir minggu ini dari UST. Jadi mungkin ditunggu saya teman-teman. Siapa tahu ada yang mau kepo atau pengen tahu lebih lanjut, bisa nanti dilihat di blog saya. Nah, kemudian ini merupakan kegiatan terakhir sebelum saya balik ke Indonesia, yaitu courtesy visit. Di sini kami bersama dengan Departemen Internasional dari UST. Kemudian closing ceremony. Di sini kami berkesempatan untuk menampilkan bakat kami, apapun itu. Untuk kami di Universitas Mula Warman, kami menampilkan tari Dayak, dan kami juga menggunakan pakaian adat Dayak seperti itu. Di sini ada teman kami dari Bengkulu, mereka menampilkan nyanyian, dan kemudian di sini kami mengikuti cultural night. Jadi selama cultural night itu kami mengadakan dinner dan juga menyaksikan tari-tarian atau kultural dari Filipina. Okay. So I think this is the last of my presentation about the conclusion. So I remember when my supervising teacher asked me about how your life in UST and something like that, and I said, C teacher exchange program is the best decision in my life. Ya, karena betul-betul saya dari dulu bercita-cita untuk setidaknya bisa melangkahkan kaki di luar negeri untuk belajar. Nah, saya juga sangat-sangat bersyukur bisa mengikuti program ini karena banyak sekali benefit yang saya rasakan, seperti mendapatkan ilmu baru, relasi baru, kemudian bisa hal-hal yang saya takutkan itu ternyata tidak semenakutkan itu. Seperti itu.
Okay, so maraming salamat. Thank you so much. Thank you so much. Itu tadi penyampaian materi dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan ke Carlos. Okay, thank you very much, Miss Dian, for giving us such informative and amazing explanation. Well, ladies and gentlemen, now let's jump into the question and answer session. But because we running out of the time, maybe we open one question. So, guys, if you want to ask, you can raise hand or type of the chat. Maybe I want to ask question, Miss Dian. When you come to the Philippines, how you adapted with the weather in their environment, or any other tips you did it? Okay, thank you, Carlos. Oke, jadi karena kurang lebih cuaca di sini sama di Filipina itu sama ya. Jadi mungkin dari saya pribadi untuk adaptasinya itu sangat-sangat uh, mudah. Namun memang yang menjadi concern itu yang banjir tadi itu ya. Ya, jadi karena kita juga masih baru di sana, jadi kita sempat kebingungan nih gimana cara cari makanan, at least buat makan sehari gitu. Karena di dorm kita not allowed to cooking, ya karena sudah aturan dari sana seperti itu. Kemudian mungkin cara adaptasi lainnya kita juga punya buddy ya pastinya yang membantu kita selama di sana. Jadi kita bisa tanya mereka apa saja hal-hal yang recommended untuk kita lakuin atau at least bisa bertahan di Filipina, di negara orang seperti itu. Okay, thank you, Miss Dian. Okay, I think that's the last question we have because we are running out of the time. Once again, thank you, Miss Dian, for an amazing content, and thank you everyone for your joining today's sharing session. I would like to apologize if there are many mistakes from me as a moderator during the session. Hopefully, the presentation will give the benefit for us. Thank you for your attention. See you later. I return to the MC. Okay, thank you, Carlos, and thank you for all speakers. The next season is souvenir handover by representative of coordinator of physics education study program and for the head of department of teacher training and education to Dr. Zeni Haryanto MPD and Professor Dr. Haji Muhammad Nur Hadi MSc. Please to stand up, and for the all speaker, Mr. Rene, Miss Alia, and Miss Dian, we welcome you.
Okay. Okay, next we are in the documentation season. Please, for all participants to open your camera for the documentation season. Okay, I will count for the first slide. 1, 2, 3, smile. Okay, I repeat again for the first slide. 1, 2, 3, smile. For the second slide, 1, 2, 3, smile. Okay, for the last slide, 1, 2, 3, smile. Okay, thank you for all participants. Well, ladies and gentlemen, finally we come to the end of this webinar. We would like to say thank you again for the speakers and all the participants. Miss Sapira Devina, that's all for me, and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good day, everyone. See you again on the next International Webinar Series part. For all participants, you can leave the Zoom now.